Oke, udah terekam. Ya. Monggo mungkin ada pengantar dulu Mas Arif. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi sama saya Muhammad Arif. Minggu kemarin pertemuan kelima, kalau nggak salah Mas Amin ya yang mengisi tentang lanjutan dari tentang menulis buku. Di pertemuan genap ini kan selang-seling ya sebenarnya memang. Pertemuan ganjil itu tentang menulis buku dan pertemuan genap tentang blog. Jadi di pertemuan ke-6 ini saya mengundang salah seorang yang luar biasa, Bapak Dewanto, seorang blogger yang di bio Instagramnya 13 tahun nulis blog. Udah lama banget ya Pak. Sudah pernah nulis di berbagai media, salah satunya di The Jakarta Post, Republika, dan memiliki blog pribadi. Teman-teman bisa cek blognya di www.pinuji.net. Teman-teman juga bisa kunjungi Instagramnya, memiliki banyak tips trik keren-keren di Sri Dewanto Pinuji. Jadi di kesempatan kali ini saya mengundang Pak Dewanto untuk sharing tentang blogging pada teman-teman. Semoga manfaat dan teman-teman bisa mengumpulkan pertanyaan ya di sesi terakhir, nanti kita tanya jawab bersama Pak Dewanto. Jadi kita sharing-sharing aja malam ini di pertemuan ke-6. Oke, langsung saya lempar ke Pak Dewanto saja untuk sharing tentang ngeblog. Monggo Pak. Yeah. Ya, terima kasih banyak Mas Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga suara saya bisa terdengar dengan jelas. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih pada Mas Arif dari Detak Pustaka, juga Mbak Hanif ya, yang telah memberikan kesempatan ini kepada saya. Sebenarnya saya memang tertarik di dunia tulis menulis, tetapi karena sulit menembus buku, terutama karena nggak ada waktu, kemudian sulit juga menembus redaksi, jadi akhirnya saya kebanyakan nulis di blog pribadi. Tetapi nanti mungkin sambil jalan kita banyak cerita juga. Memang dari 2007 ya, kalau saya nggak salah ingat, itu awal mulanya. Dulu masih numpang di WordPress, kemudian dulu pakai nama samaran semacam itu, kemudian lama-lama akhirnya saya pun menyadari pentingnya untuk menggunakan nama pribadi, termasuk juga di Instagram. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan kenapa kok pakai nama pribadi, boleh juga ditanyakan. Oke, baik. Ini tentang blogging aja ya secara umum, karena saya juga sebenarnya nggak luar biasa banget. Tadi Mas Arif terlalu melebih-lebihkan. Oke, sedikit perkenalan. Nama saya Sri Dewanto Pinuji, bisa dipanggil apa aja silahkan. Kalau biasanya di teman-teman di kantor itu Dewo atau Dewanto boleh juga. Jadi saya bekerja di sebuah institusi namanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah dengar kalau ada suatu kejadian bencana, nah itulah badan yang melakukan upaya penanggulangan bencana. Nah, makanya ada beberapa tema di tulisan saya di blog itu terkait dengan kebencanaan. Kemudian juga di Instagram. Tapi saya punya hobi untuk menulis seperti sudah disebutkan. Nah, jadinya kalau siang saya kerja di BNPB, kemudian kalau malam saya nulis-nulis gitu. Jadi biar biar berimbang. Kemudian saya juga sudah berputri, sorry. Jadi saya punya 2 anak kembar, namanya Embun dan Bening. Kemudian itu alamat blog saya di pinuji.net, kemudian itu di Instagram saya. Oke, kita mulai. Nah, pertama adalah barangkali penting ya untuk teman-teman mengetahui apa sih why atau kenapa teman-teman tertarik misalnya pada saat ini, malam ini bergabung bersama untuk ikut sharing session ini. Tapi ini salah satu, jadi ada suatu buku yang berjudul Start with Why, itu karangan Simon Sinek. Nanti mungkin bisa di googling.
saya pernah juga menuliskan beberapa buah pemikirannya. Intinya adalah apa sih alasan teman-teman bangun setiap pagi, setiap hari gitu. Jadi ini semuanya sama ya. Kalau purpose, tujuannya apa? Ikigai itu pemahaman yang sama dalam bahasa Jepang. Reason of being, alasan setiap orang, setiap kita untuk bangun di setiap pagi. Kemudian kalau ini yang nomor 4 itu, mohon maaf dalam bahasa Jawa, yaitu asal dan kemana kita akan hidup itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang benar-benar alasan dari teman-teman untuk bangun setiap pagi. Mungkin ini saya kemarin tanya ke Mas Arief dari Detak Pustaka, kebanyakan yang ikut di Detak Pustaka adalah apa ya, nona-nona ya kalau boleh dibilang, dan masih ada yang kuliah, ada yang bekerja dan macam-macam. Jadi saya kurang begitu paham apa kebutuhan tiap-tiap orang. Tetapi saya yakin setiap kita pasti punya alasan. Setiap bangun di pagi hari, kemudian entah itu belajar, entah itu bekerja, entah itu berkarya atau apapun, selalu memiliki alasan. Kalau untuk saya sendiri, alasannya adalah untuk dua putri saya, yang pertama. Yang kedua, saya pengen juga memberikan manfaat, memberikan inspirasi, dan berbagai hal lain yang intinya memberikan manfaat kepada orang lain. Kurang lebih itu ya untuk sebagai pembuka. Nanti mungkin bisa di-share juga, atau sekarang pun boleh ditulis di chat, meskipun saya tidak bisa baca, nanti akan saya baca nanti. Apa sih sebenarnya alasan dari teman-teman ini? Misalnya kalau Mas Arief dan Mbak Hanif, kenapa kok misalnya mendirikan Detak Pustaka seperti itu? Kemudian masing-masing dari teman-teman mungkin punya alasan tertentu. Itu boleh dituliskan di chat ya, biar apa ya, biar nggak ngantuk juga ya, karena ini sudah agak malam. Oke, terus kemudian, nah untuk membuat atau menulis blog ya, itu ada beberapa hal yang diperlukan. Nah, ini strategi saya. Yang pertama adalah sumber-sumber ide ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pemrosesan dari ide tadi diubah menjadi suatu tulisan gitu. Nah, yang terakhir adalah bagaimana mendeliver itu, menyampaikan ke masyarakat, ke halayak. Jadi sebenarnya blog ini hanya salah satu sarana saja ya. Tetapi di luar blog ada Instagram, ada karya teman-teman yang lain. Nah, itu juga salah satu contoh untuk mengemas ide yang tadinya didapat dalam suatu tulisan atau dalam apapun itu. Tapi intinya adalah 3 hal itu. Jadi ada ide, kemudian ada proses, dan bagaimana cara mengemas atau mendeliver ke masyarakat. Ini sedikit teknis ya, kalau saya bicara sistem yang saya gunakan, ini yang input ya, input di sebelah kiri, apakah kelihatan ya kursor ya? Mas Arif, apakah kalau saya gerakan kursor kelihatan ya? Halo? Halo. Ya, kalau saya gerakan kursor gini kelihatan nggak ya, Mas? Nggak ya? Nggak kelihatan. Oh ya, sorry, oke. Baik, jadi yang pertama dari sisi input ya, ini ada buku, misalnya, yang buku saya tidak masukkan. Kemudian yang paling atas itu adalah Feedly. Feedly itu semacam, jadi setiap blog itu kita bisa berlangganan ya teman-teman. Misalnya Detak Pustaka itu kan punya blog, nah kita bisa berlangganan menggunakan Feedly. Feedly ini sehingga kalau ada update baru di Detak Pustaka, kita bisa tahu dari Feedly ini. Kemudian yang kedua dari Google, kemudian yang ketiga dari YouTube, misalnya ada yang menarik, kemudian dari film dan lain-lain. Kemudian yang keempat, saya juga senang mendengarkan podcast ya. Biasanya saya menggunakan Spotify. Kemudian untuk proses ini saya menggunakan ini Microsoft Note ya namanya, yang paling atas ungu. Kemudian ada juga yang biasa Microsoft Word, kemudian ada juga Google Docs. Itu beberapa pemrosesan yang saya gunakan untuk menulis. Kemudian yang terakhir untuk outputnya itu blog saya menggunakan mesin namanya WordPress.
Nah, inilah di balik blog saya. Mesin yang digunakan adalah WordPress, meskipun nama tidak lagi menumpang di wordpress.com, tapi nama alamatnya sendiri gitu. Seperti pinuji.net, detak pustaka itu apa ya? Detakpustaka.com atau detak pustaka apa? .com, Pak. Iya, detakpustaka.com. Terus kemudian apalagi yang lainnya. Jadi orang-orang menyebutnya lebih profesional seperti itu. Kemudian ada lagi, saya juga mengubah beberapa konten yang menarik menurut saya di blog itu ke Instagram. Jadi sebenarnya kalau teman-teman follow saya itu adalah bentuk lain dari tulisan ya. Maksudnya karena sekarang ini kan kita tantangannya itu adalah kalau kita menulis itu tantangannya adalah jarang yang membaca, terus terang saja. Karena mereka lebih tertarik misalnya dengan media sosial yang lain, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram. Nah, kebetulan di Instagram ada carousel yang ada microblog, sehingga kita bisa membuat atau mengubah tulisan yang tadinya di blog menjadi rangkaian gambar dengan tulisan yang bisa kita unggah di Instagram. Kemudian saya juga sedang mencoba merintis untuk membuat channel di YouTube. Tetapi semuanya bermula dari blog saya. Kemudian itu. Jadi sebenarnya inti yang saya lakukan adalah mengubah berbagai hal yang saya dapatkan di Feedly, di buku, di Google, di YouTube, dan juga di Spotify menjadi suatu konten baru. Nah, kata kunci yang kenapa kok saya menggunakan fasilitas ini adalah fleksibilitas, kemudian terhubung, dan mudah diakses. Jadi kalau Microsoft OneNote ini dia bisa diakses dimanapun ya, tidak hanya di laptop, tapi juga di HP teman-teman. Nanti mungkin akan saya share juga seperti apa sih tampilan Microsoft OneNote saya, gitu, biar bisa muncul gambarannya. Kemudian saya juga nggak terlalu gimana-gimana gitu ya, maksudnya saya bisa posting tiap hari itu tidak semuanya ide murni dari saya, tapi saya lebih memfungsikan diri sebagai jembatan ya. Jadi banyak sekali pengetahuan yang menarik menurut saya, yang menarik, tetapi masih dalam format bahasa Inggris dan kadang-kadang sulit ya dipahami gitu. Nah, kebetulan saya mempunyai sedikit kemampuan dalam bahasa Inggris, makanya saya banyak menerjemahkan sebenarnya. Jadi saya tidak original dari ide saya sendiri ya, tetapi lebih banyak saya membantu menerjemahkan konten yang menarik, kemudian saya upload di blog saya, nantinya akan diubah lagi ke Instagram atau yang lainnya. Tetapi untuk tadi disebutkan misalnya pernah menulis di Harian Kompas, kemudian pernah menulis di The Jakarta Post, kemudian ada tulisan juga di Republika. Itu memang nggak bisa ya kalau seperti itu. Jadi dia lebih sulit lagi. Itu harus benar-benar orisinal. Kemudian banyaklah, nanti kalau ada yang tertarik boleh juga kita berdiskusi soal itu. Sekarang kita lanjut lagi ke paparannya. Oke, next. Nah, ini beberapa tantangan ya kalau dalam blogging mungkin, terus dalam Instagram juga. Pokoknya intinya adalah berbagai tantangan yang dihadapi bagi seorang konten kreator ya. Dalam hal ini blogging atau microblog. Yang pertama adalah konsistensi. Jadi memang sangat menantang ya untuk bisa konsisten, misalnya menulis setiap hari gitu. Membuat suatu unggahan atau konten setiap hari itu membutuhkan tantangan, karena kadang-kadang kalau misalnya saya bekerja, teman-teman misalnya belajar atau bekerja juga, ini waktunya kadang terbatas. Terus kemudian sampai di rumah harus ada anak-anak yang ditemenin main misalnya. Nah, itu juga menjadi tantangan. Yang kedua adalah mengenai niche ya. Niche ini tema dalam hal ini saya kurang tahu, mungkin teman-teman punya tema-tema tertentu, tetapi kalau untuk saya pribadi ini temanya mengenai kebencanaan, terus kemudian tentang menulis sedikit tentang kepemimpinan, tentang tips-tips yang lain. Nah, ini itulah tema yang saya pilih gitu.
Tetapi terus terang saja tema itu masih terlalu luas ya. Ada banyak disarankan sebenarnya untuk skill down, untuk lebih fokus gitu pada satu tema tertentu. Tapi tantangannya ini sulit dilakukan ya, karena seperti saya ini kan tertarik pada banyak hal gitu yang menurut saya bermanfaat bagi saya pribadi. Nah, makanya saya cenderung tidak memfokuskan diri ya. Akhirnya terjadi nomor 3 itu, tantangan nomor 3 yaitu fokus. Apa sih fokus di blog saya? Misalnya itu sulit dijawab juga kadang-kadang karena memang random ya. Tetapi saya mencoba untuk weekday, untuk hari kerja, misalnya dari Senin sampai Jumat itu berkaitan dengan kebencanaan, kemudian dengan kepemimpinan, kemudian dengan menulis. Itu 3 tema yang biasanya diterbitkan pada hari Senin sampai dengan Jumat. Kemudian untuk Sabtu dan Minggu itu lebih tema-tema yang lebih santai. Saya juga mencoba hal itu di Instagram dengan menyajikan semacam itu. Ya. Jadi biarpun temanya itu mungkin agak beda-beda, tetapi di hari-hari tertentu itu ada tema yang dikhususkan. Gitu. Oke, itu untuk tantangannya. Nah, untuk keuntungannya ya dari blogging ini sendiri. Yang pertama adalah jejaring ya, karena dulu 2007 itu awal mula blog mulai marak. Saat itu di setiap kota kita punya komunitas blogger. Misalnya di Yogyakarta, saya dulu waktu itu masih di Yogyakarta, kemudian saya pindah ke Jakarta, itu selalu ada teman-teman yang membantu. Bahkan ketika saya tiba ke Jakarta pada pertama kali, itu yang menjemput saya itu sama teman blogger juga gitu. Tetapi makin ke sini ternyata perkataan Pak Roy Suryo pada saat itu bahwa blog adalah tren sesaat menjadi terbukti gitu ya. Banyak teman-teman yang mulai sibuk dengan hal lain, misalnya sudah mulai berkeluarga, kemudian sudah bekerja dan lain-lain, sehingga blog itu mulai lambat laun mulai agak ditinggalkan, terutama ketika adanya Instagram, adanya Facebook, adanya Twitter dan sebagainya. Tetapi saya masih tetap berhubungan baik dengan teman-teman itu di platform-platform yang lain, meskipun bukan di blog ya. Nomor 2, better person. Ini maksudnya karena terbiasa menulis, kita secara tidak langsung belajar untuk menyampaikan sesuatu itu lebih terstruktur. Gitu. Jadi kalau ini manfaat ke pribadi ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah mendengarkan seorang pembicara yang menyampaikan sesuatu itu kurang jelas gitu ya, muter-muter misalnya maksudnya, sehingga maksudnya orang itu apa, itu kadang-kadang kita malah tersesat dalam kata-kata yang disampaikannya. Nah ini syukur alhamdulillah ya kalau misalnya kita terbiasa menulis, itu bisa menyampaikan sesuatu secara lebih terstruktur. Misalnya saya tadi menyampaikan apa alasan kita menulis, kemudian bagaimana sistemnya, kemudian apa tantangannya, kemudian sekarang saya menyampaikan manfaatnya. Jadi ada beberapa poin-poin. Ya mungkin masih sulit dipahami ya karena saya jarang berinteraksi dengan teman-teman. Tetapi harapannya sih dengan struktur semacam itu bisa lebih mudah. Gitu. Kemudian manfaat yang ketiga ini menolong, kemudian menginspirasi orang lain. Itu dari konten-konten yang diberikan. Kemudian nomor 4-nya mungkin punya tujuan yang lain, misalnya ingin mengaplikasikan ilmu yang didapat. Kalau saya ingin mengaplikasikan apa sih pengetahuan saya terkait pekerjaan dalam bidang kebencanaan, seperti itu. Kemudian mungkin juga ingin mendapatkan penghasilan dari tulisan, misalnya seperti itu. Kemudian apalagi ya, banyak ya tujuan yang lainnya. Mungkin teman-teman memiliki sendiri. Mohon maaf ada beberapa yang terlewat ya. Kalau boleh saya kembali lagi ke nomor 2, poin kedua, misalnya better person ini, karena kita banyak membaca ya untuk menghasilkan suatu tulisan, maka otomatis kita lebih banyak
pengetahuan yang diserap gitu dari apa saja, bukan hanya mengenai tema yang kita pilih gitu ya, tetapi kadang-kadang suatu tema itu terhubung ke tema lain. Terus kemudian teman-teman mungkin sudah tahu atau mungkin ada yang belum tahu bahwa ternyata menulis itu bisa menjadi suatu terapi atau kalau yang sekarang sedang tren itu menjadi meditasi. Kalau zaman dulu ada para pujangga itu ya, para pujangga baru, kalau para pujangga baru, bukan para pujangga di keraton-keraton itu ya, dia itu memperlakukan kegiatan menulis itu dengan benar-benar sangat seperti suatu ibadah mungkin ya. Jadi benar-benar suatu hal yang sakral gitu. Jadi menulis itu untuk memberikan pengetahuan, termasuk juga terapi bagi diri penulisnya. Jadi kalau misalnya teman-teman sedang stres atau apa ya, terlalu banyak pekerjaan gitu, mungkin bisa menuangkannya. Kalau tidak bisa bercerita ke orang lain, mungkin bisa menuangkannya dalam tulisan ke buku diari misalnya. Kemudian kita juga mengetahui beberapa pengetahuan teknis ya, misalnya kalau saya tertarik dalam hal tulis menulis, maka saya jadi tahu bagaimana struktur suatu tulisan, bagaimana menyajikan ide-ide, bagaimana merangkai kata-kata, kemudian bagaimana menyajikannya dalam suatu format, misalnya seperti apa sih yang menarik di blog misalnya, atau seperti apa yang kira-kira bisa menjadi konten di Instagram misalnya, seperti itu. Nah, oke, next kita ke nomor 4. Other purpose ini atau tujuan lainnya ini, misalnya kalau sekarang yang tren itu sedang mengenai branding ya. Jadi bisa menjadi sarana untuk teman-teman memperkenalkan diri ke orang lain. Misalnya nama saya Dewanto, saya mempunyai blog di sini, silakan berkunjung misalnya, seperti itu. Kemudian nanti siapa tahu orang yang kita kenal atau baru saja kita kenal itu mempunyai ketertarikan dengan diri teman-teman. Misalnya, ini seperti yang saya lakukan saat ini ya, saya berbagi mengenai blogging kepada teman-teman dari Detak Pustaka. Ini kan awal mulanya juga perkenalan atau branding yang saya buat, dan kemudian ditangkap oleh teman-teman dari Detak Pustaka, oleh Mas Arief dan juga tim, sehingga saya diminta untuk memberikan materi pada saat ini. Kemudian yang kedua, mungkin tujuan lain kalau sekarang marketing ya, di dalamnya juga ada copywriting. Nah, ini menurut salah satu influencer dunia yang namanya Danlok, DANLOK, itu copywriting ini salah satu salah satu keahlian atau kemampuan teknis yang dihargai sangat tinggi katanya saat ini, karena setiap orang berfokus atau tidak lagi pergi berbelanja di seperti yang sebelum pandemi ya, misalnya di mall atau di supermarket atau di pasar secara langsung, tetapi mereka lebih ke online, sehingga berbagai hal yang disajikan di online ini menjadi sangat penting. Misalnya bagaimana kita menawarkan barang, bagaimana kita membangun brand seperti tadi yang saya sampaikan, termasuk membuat promosi, iklan, dan lain-lain. Nah, ini juga sangat kemampuan yang katanya sangat dihargai, karena pertama sulit, yang kedua juga menghasilkan secara finansial yang sangat tinggi juga, katanya seperti itu. Dan ini juga kalau teman-teman perhatikan di Instagram banyak sekali yang membahas mengenai branding, marketing, dan juga copywriting. Tapi semua itu awalnya kan berasal dari kemampuan menulis gitu. Saya kira itu untuk manfaatnya. Nah, yang terakhir, banyak pertanyaan bagaimana cara memulai untuk menulis. Ya, tidak ada cara lain selain mencoba atau memulai menulis itu sendiri. Jika teman-teman ingin menulis, maka tulislah. Kemudian jika belum pede untuk menyampaikannya, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman terdekat. Tetapi jangan salah, teman-teman terdekat itu kadang juga menjadi kritikus yang paling keras ya.
Saya pernah juga itu pada saat awal-awal dulu. Nah, akhirnya kita seperti di iklan Nike gitu ya, just do it ya. Nah, ini juga just write it down. Jadi kalau teman-teman ingin menulis, maka segeralah menulis. Apapun itu, misalnya di Instagram, kan di Instagram itu tidak hanya gambar ya, tetapi caption atau apa itu takarir di bawahnya itu juga menjadi media yang bagus untuk mulai menulis. Gitu. Terus selain itu mungkin di teman-teman suka bercerita, ada storyal.co, ada Wattpad, ada yang lain-lainnya juga. Nah itu juga bisa menjadi peluang. Kemudian ada lagi namanya Medium ya. Kalau teman-teman belum punya blog, itu bisa secara gratis di WordPress atau di Medium. Di Medium bahkan kalau misalnya menarik, bisa juga berbayar, termasuk juga di Wattpad. Nah saya kira itu yang sebagai pengantar ya, kalau mungkin boleh sebagai pengantar, saya mohon maaf sekitar 25 menit sudah terpakai. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman. Oke, terima kasih Pak Dewanto. Ya, terima kasih. Luar biasa, Klan. Ini ada Mas Herman Syah. Ya. Apakah pertanyaannya bisa lewat chat atau langsung voice? Untuk saat ini bisa langsung lewat voice, Mas Herman Syah. Monggo. Kalau ingin bertanya. Untuk yang lain silakan bertanya atau mikir-mikir dulu apa nih yang perlu ditanyakan ke Pak Dewanto. Bisa ditulis chat kalau nggak mau ngomong, kalau masih malu ngomong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau tanya kepada Mas Sri Dewanto. Mas, kalau untuk selama 13 tahun ya Mas ngeblog, apakah Mas pernah memakai teknik SEO atau enggak sebelumnya? Soalnya kalau untuk menambah visitor pada blog itu kan ya kita harus ya bisa memainkan trik SEO ya, biar bisa dipakai, biar bisa dibaca oleh mesin pencari dan juga trafficnya akan tinggi. Apakah Mas Sri Dewanto sendiri lebih sering menggunakan teknik SEO atau ke kualitas konten tersebut, hanya kontennya aja? Oke. Langsung dijawab Mas Arif atau gimana? Monggo Pak, langsung dijawab. Oh ya. Baik, terima kasih Pak. Siapa tadi lupa? Mas Herman ya, Mas Herman. Atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya saya sudah tahu cukup lama ya mengenai SEO gitu, tapi rasanya membutuhkan waktu yang lama untuk belajar SEO itu. Jadi daripada saya belajar SEO, lebih baik saya membuat tulisan gitu. Itu sih intinya. Tapi kemarin waktu sesi yang keberapa itu saya tanya ke Mas Arif dari Detak Pustaka, Mas gimana sih SEO? Katanya ada SEO ala kadarnya. Nah itu yang saya ikutin ya sekarang. Itu pertemuan yang keempat ya? Iya, waktu itu saya baru tahu ada istilah itu. Terus kemudian saya coba-coba. Tapi itu buatan saya sendiri coba. Oke, siap. SEO ala kadarnya itu. Tapi ternyata juga itu membutuhkan waktu ya, karena kan harus googling untuk kata pencarian itu. Daripada saya ini lagi, akhirnya udahlah saya nulis saja gitu. Tapi ada satu hal Pak Herman ternyata yang saya pelajari adalah bahwa pada saat kita konsisten, misalnya setiap hari kita, ya semampu kita ya, kalau saya mungkin sekarang ini setiap hari gitu, menerbitkan satu tulisan, itu ternyata juga diikuti kok oleh statistiknya ya, artinya statistik pengunjungnya. Jadi yang tadinya mungkin saya itu kurang dari 100 ya yang berkunjung gitu. Jadi memang nggak banyak. Kita kan sulit ya blog itu sekarang. Tetapi makin ke sini setelah sekitar 3 sampai 4 bulan ini tiap hari posting itu pengunjungnya meningkat menjadi sekitar 300-an Mas Pak Herman. Jadi ya lumayan lah. Tapi nggak tahu ya saya kalau pakai SEO mungkin lebih lagi gitu. Tapi terus terang saya tidak menggunakan itu karena sekali lagi waktunya lebih baik saya gunakan untuk mencari informasi, membuat tulisan, kemudian juga sekarang bermain di Instagram seperti itu. Jadi memang
dari sisi waktu yang mungkin kalau ada tool mungkin Mas Arif dari Detak Pustaka bisa bikin apps yang bisa bikin bantu SEO, nah itu mungkin lebih keren lagi. Selain itu tantangannya juga karena di bahasa Indonesia ya, di bahasa Indonesia ini kan agak sulit ya untuk kata kuncinya, karena kan Google itu sendiri dia lebih ke lebih bersahabat atau lebih familiar dengan bahasa Inggris ya. Jadi untuk bahasa Indonesia ini mungkin perlu upaya yang lebih ya, tapi saya kurang tahu juga. Jadi saya lebih ke konten sih, intinya kurang lebih seperti itu. Oke, itu ya Pak Herman untuk pertanyaan mengenai SEO. Izin bertanya, yang kedua dari Andriani Syari, izin bertanya bagaimana cara atau tips konsisten dalam membuat konten, baik itu blogging atau quotes. Ya seperti tadi Mbak Andriani, jadi perlu membuat sistem ya. Saya itu meskipun 13 tahun sudah punya blog, tetapi baru benar-benar konsisten setiap hari itu beberapa bulan ini, setelah pandemi ya terutama. Saya ya kebetulan ada beberapa harus bekerja di rumah misalnya seperti itu, jadi cukup banyak waktu. Kemudian saya memutuskan daripada saya sibuk melakukan hal lain, makanya saya memilih untuk membuat konten. Terus kemudian konsisten ini juga diimbangi dengan berbagai hal lain ya, misalnya gini, kita perlu membuat aturan atau batasan sendiri ya. Saya dalam keseharian saya tidak pernah melihat menonton televisi. Kemudian apalagi ya yang kira-kira pokoknya televisi saya tidak pernah menonton. Kemudian membatasi juga untuk men-scroll Instagram. Kemudian membatasi juga untuk misalnya menonton YouTube. Tetapi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan pada saat tertentu. Misalnya teman-teman dalam perjalanan, nah itu bisa sambil membaca buku atau sambil mendengarkan podcast gitu. Biasanya dulu saya waktu masih sering naik kereta, saya sambil membaca buku. Kemudian kalau sekarang karena kantor agak jauh, saya harus berkendara ini, saya sambil mendengarkan podcast. Itu sih yang biasanya saya lakukan. Kemudian yang kedua membuat sistem ya. Jadi perlu mengetahui bagaimana apa sih sumber ide teman-teman gitu. Apakah misalnya merenung sambil di kamar mandi misalnya, terus dapat ide, atau seperti apa untuk idenya sendiri. Tapi banyak yang ini ya mengatakan writer's block ya. Jadi writer's block itu adalah suatu kondisi ketika seorang penulis mengalami kehabisan ide gitu. Nah ini dijawab dengan sangat baik oleh seorang tokoh marketing namanya Seth Godin. Teman-teman boleh search, saya tulis aja ya di sini. Seth Godin. Nah ini dia tuh nulis, dia tuh pernah ditanya hal itu. Dia itu membuat tulisan di blognya setiap hari juga. Makanya saya ikutin apa yang dia lakukan. Kata Seth Godin, kamu itu tidak akan kehilangan kemampuanmu berbicara pada saat kamu bangun gitu. Paham ya? Jadi ketika kita bangun pagi hari, kita kan nggak tiba-tiba hilang kemampuan bicara kan, kita masih tetap mempunyai kemampuan itu. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya kita writer's block itu hanya apa ya, alasan dari seorang penulis yang tidak mau menulis, mungkin seperti itu. Oke, terus kemudian sistem tadi ya, saya share lagi gimana caranya ya. Oh, saya stop dulu, saya akan present yang lainnya. Yang tadi saya bilang OneNote ini ya, sebentar saya siapkan dulu OneNote-nya. Oke. Oke, share. Nah, apakah sudah terlihat ya? Halo, cek. Sudah Pak, sudah. Ya, jadi di sini ini tampilannya OneNote seperti ini ya. Kalau teman-teman buka namanya OneNote di Microsoft Word, dia buatan Microsoft juga. Nah ini saya punya
beberapa tema di sini. Misalnya ini ada peta dan geographic information system, ada wisata bencana, ada gunung api, ada banyak ya tema-temanya ini. Kemudian ini kalau di blog ini kaitannya dengan kategori teman-teman semua. Jadi di sini ada tema kepemimpinan. Nah ini misalnya, nah ini tulisannya, di sini tulisannya. Oke, misalnya waktu itu saya pernah mengikuti suatu acara di mana Pak Menteri Muhadjir Effendi itu menjadi salah satu keynote speaker ya, dia memberikan sambutan. Nah, saya mencatatnya aja poin-poin apa yang disampaikan, saya kembangkan di sini. Ini kelebihannya adalah dia terhubung ke handphone kita. Jadi teman-teman kalau misalnya sedang sibuk atau sedang mengikuti suatu acara atau tiba-tiba pas lagi di perjalanan tiba-tiba ada ide, itu bisa langsung dituliskan di itu tadi. Tapi itu tidak terbatas ya, saya hanya mencontohkan saja bahwa perlu sekali suatu sistem yang dimiliki, apakah itu sekedar kertas dengan pena atau sekedar mungkin di tiap HP sekarang ada ya, kayak yang pakai Samsung mungkin ada Samsung Note, yang pakai Xiaomi mungkin nggak tahu saya ada Xiaomi Note atau apa, termasuk juga Google Keep ya, Google Keep atau apa ya, warnanya kuning pokoknya, Google Keep kalau nggak salah. Nah itu juga salah satu sarana untuk merekam apa saja ide yang teman-teman hasilkan. Kurang lebih itu Mbak Andriani. Jadi yang penting sih sistemnya ya, bagaimana input, kemudian proses, dan outputnya. Terus kemudian yang perlu diingat lagi adalah apa why-nya. Jadi tujuan dari Mbak Andriani ini membuat suatu konten gitu. Sehingga kalau makin kuat alasannya, misalnya saya harus membuat konten setiap hari sebagai portfolio untuk agar nanti misalnya bisa di-hire oleh Detak Pustaka, kan ini sekarang Detak Pustaka lagi hire freelancer ya kalau nggak salah. Nah itu makanya makin kuat. Ya, jadi makin kuat alasannya, maka niat untuk membuat konten tiap hari itu akan makin tinggi seperti itu, atau agar konsisten itu makin tinggi. Tapi sebenarnya ya tergantung kemampuan ya, maksudnya nggak harus juga tiap hari itu satu konten misalnya, tergantung misalnya seminggu sekali atau 2 hari sekali, itu terserah dari teman-teman. Oke, sekarang kita ke pertanyaan dari Pak Agusti. Assalamualaikum, izin bertanya, dalam menulis tentu harus rajin membaca buku. Bagaimana tips membaca buku agar mudah memahami? Wow. Oke. Saya sharing aja ya kebiasaan membaca buku. Jadi saya itu membaca buku bukan sehari ya. Sekali membaca itu bisa 7 ya, tapi atau 5 atau 7 gitu. Tapi tentu saja nggak semuanya langsung selesai. Terus saran yang kedua adalah Mas Gusti harus tahu tujuannya dari membaca buku. Misalnya sekarang saya ada beberapa buku yang sedang dibaca. Ini misalnya Move On, ini bisa kelihatan ya dari situ. Ini Move On dari Coach Eli Susanti. Waktu itu komunitas YSA mengundang beliau untuk memberikan materi. Kemudian ini Towards Resilience, ini buku kebencanaan, dia berisi tentang bagaimana biar tangguh bencana gitu. Terus kemudian ini bukunya Dale Carnegie yang lama, sebenarnya saya sudah baca, tapi saya pengen mengulang lagi untuk konten di blog gitu. Jadi saya baca lagi, ini How to Win Friends and Influence People. Saya lihat kutipan-kutipan yang menarik dari sini. Terus kemudian ada lagi beberapa di samping saya ini. Jadi intinya adalah Mas Gusti harus tahu apa sih tujuan membaca suatu buku gitu. Misalnya kayak tadi How to Win Friends and Influence People, saya pengen tahu apa poin-poin yang disampaikan oleh Dale Carnegie dalam bukunya itu. Misalnya dia kalau nggak salah itu memberikan 7 atau berapa poin ya yang paling penting gitu. Tapi ilustrasinya itu banyak gitu. Maksud ilustrasi itu contoh-contohnya. Nah, saya ingin membuat itu menjadi suatu konten di blog gitu.
Nah, saya ingin mencari. Jadi saat kita membaca kita harus punya tujuannya dulu, Mas Gusti, sehingga apa ya, kita nggak tersesat di dalam bacaan itu dan kita punya tujuan tertentu gitu. Nah, selain itu juga disarankan juga sama namanya Jim Quick ya. Kalau teman-teman, saya tulis lagi ya biar kalau bisa biar googling ya. Jim Quick. Nah, ini dia itu menyarankan menggunakan gerakan, teman-teman. Jadi mata kita itu terstimulus ya, bereaksi pada suatu gerakan. Jadi kalau misalnya teman-teman sulit memahami suatu bacaan, boleh dengan pena misalnya, itu ada baris-baris bacaan buku itu diikuti gitu ya, kayak kalau ngaji Al-Quran mungkin tahu ya, seperti apa ya, saya kurang tahu ini kalau generasinya mungkin agak beda ya, tapi intinya tuh di baris-baris buku itu di apa ya, menggunakan pena itulah, intinya seperti itu. Terus kemudian yang tips yang keberapa saya nggak hitung lagi, itu adalah membuat tanda ya. Jadi di buku itu kan ada namanya margin ya, di atas, di samping kanan, samping kiri, bawahnya. Nah, itu bisa untuk membuat catatan apa yang menarik dari halaman itu. Kemudian membuat tanda-tanda tertentu. Misalnya saya sering sambil membaca membawa pensil atau apa itu sambil digaris kalau ketemu suatu hal yang menarik. Nah, ternyata manfaatnya juga banyak itu karena kita bisa mengubahnya menjadi suatu konten ke depannya, seperti itu, Mas Gusti. Jadi kemudian apa ya, berdiskusi juga ya, mungkin kalau misalnya teman-teman ini kan banyak yang mahasiswa-mahasiswi, jadi kurang lebih bacaannya kan sama ya dengan teman-teman lain. Nah, kalau misalnya ada yang lebih pintar atau ada dosen atau apa yang bisa menjelaskan, nah itu bisa juga menjadi dilakukan agar buku itu mudah dipahami. Itu Mas Gusti, semoga menjawab. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mas Rezaldi. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana cara agar kita bisa lebih jauh memahami tentang penulisan? Dan bagaimana cara pemilihan kata agar tulisan tetap menjadi tulisan yang baik dan benar? Oke, kalau tulisan yang baik dan benar, ini ada ahlinya di sini. Pak Polisi, apa istilahnya Mas Amin itu, Pak Guru Muhammad Amin. Nah, itu beliau yang tahu tuh kalau tulisan yang baik dan benar. Ada PUEBI, ada dulu saya tahunya tuh EYD, ternyata sudah ganti. Jadi saya juga kurang update ya. Tapi saya tahu dari Pak Amin ini ada PUEBI ya. Terus kemudian ada KBBI dan lain-lain. Termasuk juga mungkin bisa juga mengikuti follow akunnya Mas Ivan Lanin itu ya. Itu kalau terkait dengan pemilihan kata tulisan yang baik dan benar gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa ke Pak Muhammad Amin ini membantu saya menjawabnya. Lebih jauh memahami tentang penulisan. Ini maksudnya apa ya? Saya kurang paham dengan pertanyaannya. Tapi mungkin lebih ke penyajiannya mungkin ya. Ya intinya sih kalau menurut saya teman-teman merasa tulisan itu sudah enak. Enak tuh ya, relatif juga ya. Tetapi teman-teman membuat tulisan, kemudian mencoba membacanya sendiri, kemudian bahkan disarankan untuk membacanya secara keras, secara apa ya, bersuara. Kalau sudah dirasa enak, nah itu mungkin salah satu kuncinya gitu ya. Tetapi ada juga saran yang lain. Jadi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan beberapa kata itu saling nyambung ya. Nah ini di bahasa Inggris ada istilahnya sendiri, namanya kalau nggak salah collocation ya. Misalnya katanya itu depends, I depends gitu ya, I depend. Nah, depend ini selalu diikuti dengan on gitu. Nggak pernah misalnya depend at, itu nggak pernah. Jadi selalu depend on. Nah, dalam bahasa Indonesia menurut saya juga ada beberapa kata itu yang selalu berjalan beriring gitu. Nah, itu mungkin Mas Rezaldi perlu
pertama membaca lebih banyak ya, mungkin untuk dari berbagai materi yang disukai. Misalnya Mas Rezaldi ini suka sesuatu yang lucu, mungkin bisa ke mojok.co seperti itu. Kemudian kalau mungkin suka yang agak serius dan baik dan benar, mungkin bisa ke Kompas atau ke Tempo atau ke Republika gitu. Terus terang saya juga mengalami tantangan di sini karena saya mempunyai pilihan gaya atau gaya penulisan yang nggak tahu ya, yang saya suka gitu. Mungkin itu style atau apa saya kurang tahu. Tapi intinya saya menyukai gaya seperti itu. Dan itu tidak cocok dipakai di misalnya mojok.co. Saya pernah mencoba mengirimkan artikel ke mojok.co, nggak tembus gitu karena ya memang kata teman saya ini mah cocoknya bukan di mojok.co, ini lebih ke yang lain gitu. Jadi seperti itu Mas Rizaldi. Jadi kalau ingin memahami atau menyajikan tulisan dengan lebih baik, mungkin bisa melihat di tempat lain ya, maksudnya referensi atau bacaan yang Mas Rezaldi suka gitu. Jadi biasanya dia akan akhirnya akan terpengaruh gitu. Waktu awal-awal saya juga suka dengan tulisannya Gunawan Muhammad ya, kalau dari Tempo itu ya biasanya. Saya juga agak terpengaruh ke sana, terus kemudian berubah lagi seiring perjalanannya waktu, berubah lagi gitu terus. Nah, tetapi kalau sekarang secara umum sih, kalau misalnya ingin menyajikan tulisan di media sosial, yang perlu diingat adalah jangan panjang-panjang itu saja. Kalaupun tulisannya panjang, itu dipecah-pecah gitu ya. Jadi satu satu kalimat gitu, atau satu atau dua kalimat, kemudian kasih enter, kasih paragraf, bikin lagi gitu. Meskipun mungkin nanti Pak Muhammad Amin ini nggak setuju dengan itu, karena itu kan menyalahi ya kalau dari pengertian paragraf gitu. Kadang-kadang, tapi kalau di blog dan lain-lain, kuncinya adalah bagaimana caranya agar pembaca itu tetap setia gitu. Tetap setia membaca tulisan kita. Nah, tekniknya seperti itu. Jadi biasanya kita merasa terintimidasi ya, atau merasa takut gitu ya kalau membaca tulisan yang nggak ada paragrafnya. Jadi kalau di desain itu white space is your friend. Jadi apa ya, paragraf-paragraf atau jeda itu menjadi teman kita gitu. Makanya kalau menulis di blog dan lain-lain itu disarankan sih jangan terlalu panjang ya, satu paragrafnya gitu. Cukup satu atau dua kalimat. Kemudian selain itu menggunakan subheading ya. Subheading itu apa ya? Itu tuh menulis kan ada judul, kemudian ada poin-poin tertentu yang akan disampaikan. Misalnya tips menulis. Pertama adalah mengetahui kata. Yang kedua belajar tentang kata sambung. Yang ketiga belajar kalimat yang baik dan benar gitu. Jadi pertama, kedua, ketiga itu bisa menjadi poin-poin sendiri. Nah, inilah perlunya outline, apa ya istilah outline itu, kerangka tulisan. Jadi sebelum teman-teman menghasilkan suatu tulisan, biasanya membuat kerangka. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa menjawab ya Mas Rezaldi. Kalau belum mungkin bisa ditanyakan lagi di bawah gitu. Sekarang dari Mas atau Mbak Hervina ya. Mungkin Mbak Hervina ya. Assalamualaikum, izin bertanya. Saya belum terlalu paham mengenai pembuatan blog. Apakah itu berupa aplikasi dan harus membuat akun dan mengupload tulisan kita? Bagaimana caranya? Ya, Mbak Hervina. Jadi seperti yang saya sebutkan, Mbak Hervina bisa ke saya tulis ya di bawah wordpress.com atau medium.com. Jadi ada dua itu ya, yang gratis. Jadi itu bisa ke sana, terus kemudian nanti daftar, ada email. Oh ya, blogger.com juga bisa. Ya, betul. Ya, itu beberapa platform ya, Mbak Hervina. Jadi WordPress juga menyediakan aplikasi, Medium juga menyediakan aplikasi, Blogger juga ya, mungkin saya kurang tahu kalau Blogger. Saya dulu pernah
coba Blogger tapi kok kurang kurang user friendly ya. Jadi saya akhirnya pilih WordPress. Nah, itu jadi seperti kalau kita buat Instagram atau apa yang lain itu tinggal buat akun di sana, pilih alamatnya misalnya herwina.wordpress.com. Nah, itu sudah jadi satu blognya. Tinggal diisi aja tulisannya. Nanti bagaimana cara mengupload dan lain-lain, mungkin bisa di YouTube aja ya. Pasti kan ada itu cara-caranya. Jadi mudah sekali Mbak Herwina. Tapi yang sulit adalah bagaimana konsisten dengan konten yang disampaikan. Itu yang agak sulit. Oke, sama-sama Mbak Andriani, sama-sama Mas Rezaldi. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, mungkin semoga tadi menjawab ya dari pertanyaan teman-teman. Monggo teman-teman, kalau ada pertanyaan lagi, silakan bertanya. Untuk Mas Hermansyah, yang SEO bisa itu Mas, buka di pertemuan keempat kalau nggak salah ya. Saya bahas tentang SEO. Ya. Itu cukup basic sih, tapi works. Hasilnya juga bisa. Ya. Betul, saya juga mencoba itu yang SEO ala kadarnya itu. Keren, ya, keren. Namanya emang kayak gitu. Iya, saya coba itu terus kemudian ya memang membantu ya kayaknya. Tapi saya nggak ngerti ya, maksudnya hasilnya itu karena kan saya nggak cuma mencoba beberapa saat gitu. Sebenarnya main judul sama keyword aja sih Pak. Kalau untuk SEO ya. Ya. Untuk Mas Hermansyah juga. Ya. Kayak Mas Hermansyah juga menerapkan SEO ya di blognya. Tadi sempat aku cek. Oh gitu. Sip. Mantap. Saya mesti harus belajar ini. Ini ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaan dari Mbak Dwi Setianingsih, bagi podcast recommended buat menunjang skill menulis. Mungkin Mas Arief dari Tita Pustaka yang paham ya. Saya terus terang nggak membatasi diri di menulis. Saya lebih tertarik ke beberapa ini Mbak Dwi, ke beberapa influencer ya, yang seperti yang sudah saya tulis di atas. Jim Quick dia punya podcast, terus kemudian saya tertarik dengan Jay Shetty, kemudian download, kemudian itu beberapa podcaster yang saya suka dengarkan tiap pagi ya. Itu karena dia membagikan kayak kalau di sini ya Mario Teguh atau siapa Pak Tung Desem gitu, mereka itu kayak gitu sih sebenarnya. Cuman lebih gimana ya, saya lebih suka gitu. Itu aja sih. Tapi ada beberapa yang pemikirannya yang sudah saya tulis di blog saya, kalau misalnya tertarik juga gitu. Tapi kalau khusus yang menulis saya kurang tahu ya siapa gitu. Mungkin Mas Arief mungkin punya info mengenai hal ini. Untuk podcast belum ada sih Pak. Kalau podcast saya sering dengerin yang self improvement aja. Ya itu, jadi kurang lebih sama ya saya dengan Mas Arief. Kurang lebih sama. Atau itu mungkin bisa menjadi peluang untuk Mas Arief. Siapa tahu. boleh. Ke depan bisa dari Tak Pustaka untuk tips menulis melalui podcast. Boleh, bisa jadi ide. Iya. Menarik. Oh, oke. Nah ya itu. Saya belum buat podcast sih Mbak Dwi, tapi saya tuh ada satu buku yang saya bikin videonya di YouTube, namanya bagaimana meningkatkan kemampuan menulis. Jadi nanti kalau misalnya sempat boleh dilihat. Tapi itu jelek sekali ya, maksudnya karena kan kita nggak mungkin langsung bagus ya. Jadi saya itu kan lagi belajar mengembangkan YouTube juga. Nah di situ ada saya mencoba berbagi bagaimana meningkatkan kemampuan menulis gitu. Itu 14 seri, terus kemudian di situ ada tips-tipsnya juga. Sebenarnya itu dari sebuah buku sih dengan judul yang sama. Jadi mungkin ide penulisnya adalah kita semua ini kan punya kemampuan menulis sebenarnya ya. Hanya ada yang dikembangkan lebih lanjut, ada yang
tetap seperti biasa. Nah itu siapa tahu kalau nyasar ke channel saya. Oke, linknya apa ya? Sebentar ya. Kalau nggak di googling aja Sri Dewanto Pinucci gitu. Kemudian nanti untuk YouTube. Oke, silakan kalau sambil ada yang ingin ditanyakan. Monggo teman-teman untuk yang ingin bertanya. Oh, sorry. Nah, itu channel YouTube saya di situ. Tapi seperti yang saya bilang tadi ya, jadi belum konsisten itu karena masih trial and error. Jadi banyak ternyata sulit ya untuk itu. Apalagi ya, oh ya, mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, sebenarnya dapat uang nggak sih gitu dari blogging gitu. Kenapa kok dari tadi saya nggak menulis soal itu? Karena terus terang teman-teman saya nggak fokus ke sana ya. Sebenarnya dulu sempat juga berniat gitu, tetapi ada beberapa kesalahan yang saya lakukan. Jadi gini ceritanya, saya itu pengen ada di mana-mana gitu. Kayak kalau kita ke mall itu kan teman-teman selalu ketemu dengan bakmi GM ya, atau apa ya yang sekarang tren itu roti O, ya kan? Itu kan ada di mana-mana. Nah, saya pengen nama saya itu ada di mana-mana juga gitu. Strateginya adalah saya banyak menulis di beberapa platform seperti Kompasiana, seperti Kumparan gitu. Kompasiana itu teman-teman bisa nulis langsung loh, tanpa harus ada editornya. Itu mungkin bisa menjawab juga Mbak siapa tadi, Mbak Herwina ya, kalau misalnya sulit di WordPress atau di Medium atau yang lain, mungkin bisa juga mencoba di Kompasiana atau di Kumparan atau di apalagi ya yang kita save publish tuh, itu karena di sana sudah ada komunitasnya juga Mbak, jadi lebih apa ya, lebih mudah ya mungkin untuk meraih pembaca gitu. Tetapi nah setelah saya menulis di Kompasiana dan di tempat-tempat lain itu, Hipwi gitu kata Pak Amin. Kemudian saya post lagi setelah saya menulis di Kompasiana dan lain-lain, saya post lagi di blog saya. Nah, menurut AdSense, kalau teman-teman tertarik Google AdSense itu tidak diperkenankan gitu. Kemudian juga belum banyak yang berkunjung ke saya ya. Jadi alternatif AdSense yang lain saya belum bisa masuk. Yang alternatif yang lain itu maksudnya ada beberapa AdSense lokal ya di Indonesia gitu. Tapi syarat dia itu kunjungan per hari harus 500 orang. Nah, itu saya belum bisa ke situ. Terus zaman dulu ada beberapa pihak yang menawarkan ke saya. Waktu awal-awal sih saya pernah juga ditawari gitu ya, yang di blog-blog lama gitu. Itu ada beberapa pengembang properti, dia kasih tulisannya, saya tinggal pasang aja di blog saya, tiap tulisan tuh dihargai sekitar berapa ya, 100.000 gitu, nggak salah itu. Nah, terus lama-lama ke sini saya ganti lagi kan alamatnya, saya bukan yang alamat yang lama, ada tawaran lagi seperti itu. Saya kok merasa terlalu murah ya gitu. Apa maksudnya sayang gitu buat saya. Tapi ternyata salah juga itu, mungkin ya, mungkin itu keputusan yang keliru juga karena blog kita masih baru, belum banyak yang membaca gitu ya. Terus kemudian ada tawaran, memang kan tawaran nggak langsung tinggi ya. Mungkin saya saat itu harus tetap menerima gitu ya, biar bisa mengundang yang lain yang mungkin akan kasih yang lebih tinggi misalnya seperti itu. Nah itu beberapa pengalaman saya kalau mengenai keuangan ya. Tetapi jangan khawatir teman-teman kalau misalnya mempunyai kemampuan dalam hal menulis, kemudian teman-teman sudah mempublishnya di blog atau dimanapun ya, misalnya di WordPress, di Kompasiana, dimanapun, nah itu bisa menjadi portfolio. Kemudian ketika ada kesempatan,
misalnya seperti saat hari-hari ini Duta Pustaka membutuhkan freelancer, itu teman-teman tinggal menyampaikan itu contoh-contoh tulisannya itu gitu. Jadi ini memang bukan sesuatu yang instan ya, karena bukan sprint ya, ini kan maraton ya, jadi memang jangka waktunya lama gitu. Termasuk juga tadi Mas siapa yang bertanya mengenai bagaimana menulis itu juga nggak bisa sesingkat gitu ya, harus banyak mencoba, harus banyak menulis, harus banyak publish agar diketahui gitu. Kalau flashback diri saya sendiri bertahun-tahun yang lalu itu tulisan saya nggak ngerti EYD dan yang lain-lainnya. Baru setelah itu ada teman yang ngasih tahu, ini loh ada panduannya kalau menulis tuh, kamu nggak kalau bisa jangan sembarangan gitu. Karena saya dulu saya gabung ya, misalnya di sini itu saya gabungkan antara di dengan sini, itu kan kalau menurut panduannya kan dipisah, kemudian di mana itu juga dipisah. Saya masih nulis sekedar itu SEKEDAR, padahal yang betul kan SEKADAR. Jadi selisih satu huruf, tetapi itu menurut saya pengetahuan itu sangat penting gitu ya, karena teman-teman tahu nggak kenapa Kompas atau harian Kompas itu sangat 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 dipercaya gitu. Karena salah satunya dia menjaga itu ya. Jadi dia benar-benar menjaga bagaimana yang disajikan itu sesuai dengan berbagai peraturan bahasa itu gitu. Makanya dia selalu menjadi rujukan. Kalau dirunut ke lebih jauh, teman-teman akan mempertanyakan informasi yang disampaikan oleh media yang tidak memperhatikan hal-hal kecil semacam itu gitu. Jadi gini, hal-hal kecil semacam itu saja tidak diperhatikan, bagaimana sumber informasinya atau bagaimana informasi yang disampaikan bisa kita percaya gitu. Makanya saya juga selain tidak menonton televisi, saya juga tidak membaca berita online ya. Sorry. Misalnya apa, situs-situs berita online saya tidak pernah baca, saya tidak menonton televisi, kemudian apa lagi ya yang ini, yang menurut saya paling saya kalau ada koran mungkin Kompas saya baca, tapi selain itu enggak, tidak membaca. Terus ya paling itu sih. Mungkin ada lagi atau saran nih dari Pak Guru Muhammad Amin, mungkin ada saran nih gimana caranya yang tadi Pak Guru yang mana ya, yang sesuai, yang tulisan yang baik dan benar Pak Guru. Yuk Mas Amin, Mas Amin. Nah, yang mana? Sebentar. Jadi ada itu pertanyaan, bagaimana sih agar tulisan menjadi tulisan yang baik dan benar? Oh ya, pemilihan kata agar jadi yang baik dan benar ya. Ya tadi sudah disebutkan banyak, KBBI, PUEBI, jangan sampai ditinggalkan itu aja, wajib install lah di gawai masing-masing, di HP masing-masing. Jadi setelah selesai nulis, dicek aja di situ. Yang mana kalau ada yang kurang mantep, dicek aja tuh KBBI sama PUEBI-nya. Panjang sekali memang, tapi ya pelan-pelan aja dipelajarinya. Itu aja sih. Ya. Terima kasih Mas, Pak Guru. Jadi menurut saya sih memang itu ya harus gimana ya, harus pertama harus menulis dulu ya Pak Amin ya. Habis itu baru ketahuan kan. Habis itu baru ketahuan mana yang kira-kira ragu. Nah itu. Nah, kemudian kita beruntung ya kalau ada sosok seperti Pak Muhammad Amin ini ya. Meskipun mungkin teman-teman merasa, ngapain sih gitu ya. Tapi kalau di bahasa Inggris itu ada namanya grammar Nazi ya. Dia itu reveal itu apa ya? Dia itu cerewet banget ya soal kesalahan grammar gitu. Nah, kita beruntung sebenarnya dengan adanya Pak Muhammad Amin yang mendeklarasikan dirinya sebagai polisi bahasa gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman punya materi atau tulisan yang ragu, yang ingin disampaikan, tetapi kok nggak yakin, mungkin bisa meminta bantuan Pak Amin ini untuk mengecek apakah sudah betul atau belum gitu. Ini rasanya beliau berkenan ya.
asal sesuai ya Pak Amin ya. Siap, siap. Nah itu mungkin teman-teman. Pak Amin baik hati kok. Oke, apalagi ya? Mungkin apalagi yang mau di-share? Mungkin ada pertanyaan Mas Arif? Cukup ya Mbak, udah Ya ini 1 udah jam. 1 jam ya. Tapi saya nggak apa-apa sih kalau misalnya masih ada yang ingin. Saya senang apa? Ayo coba Kalau satu lagi aja teman-teman yang mau tanya. Satu kesempatan pertanyaan. ya, jadi sekali lagi kalau ini kita tuh suka overthinking ya. Overthinking itu apa bahasa Indonesianya ya? Terlalu banyak mikir gitu ya. Apakah ini sudah benar? Apakah ini masih banyak salah? Apakah ini sudah oke? Apakah ini sudah bagus? Atau apakah ini... Pokoknya banyak ya. Kita akhirnya kebanyakan mikir nggak bikin-bikin gitu. Nah, itu yang akhirnya menghambat kita sendiri gitu. Ya kalau menurut saya sih asal punya kemauan, terus memang pengen, terus tujuannya benar ya, artinya misalnya menyampaikan sebagai portfolio, sebagai pemanasan sebelum nanti teman-teman membuat buku misalnya, nah itu pokoknya langsung tulis saja, langsung publish saja gitu. Dimanapun, di WordPress, di Instagram, di Medium, di apapun namanya, tapi yang penting adalah bagaimana menyajikan itu ke dunia luar gitu, karena saat ini kan nggak ada sesuatu yang baru ya, karena apa ya, hampir semuanya sudah disampaikan ya oleh misalnya Nabi Muhammad, semuanya sudah disampaikan oleh beliau, semuanya sudah disampaikan oleh Yesus Kristus, semuanya sudah disampaikan oleh Aristoteles, oleh siapa lagi, filsuf-filsuf, oleh para pemikir yang keren-keren itu gitu. Jadi kita kan cuma dapat kebijaksanaannya sedikit-sedikit. Nah itu aja yang disampaikan gitu. Jadi nggak perlu terlalu banyak mikir, pokoknya disampaikan aja apa yang pengetahuan teman-teman gitu. Karena mungkin teman-teman udah tahu, ada teman lain yang belum tahu. Intinya sih itu aja. Kurang lebih itu ya, Mas Arif, sebagai sekalian penutup. Boleh, Ya, biasa. mungkin itu ya. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah meluangkan waktunya 1 jam dengerin saya ngoceh. Semoga ada manfaatnya. Terus mohon maaf kalau tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau mungkin ada pertanyaan, boleh juga misalnya di blog saya atau di Instagram atau di WhatsApp juga, kan saya anggota grup Detak Pustaka juga. Kalau ada pertanyaan lanjutan dari sesi ini atau ada konsultasi apa yang lainnya, boleh juga. Kalau saya nggak bisa, nanti saya tanya ke Mas Arif atau ke Pak Amin atau ke teman-teman yang lain. Kurang lebih itu saja ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dewanto, presentasinya luar biasa. Sangat bermanfaat. Untuk teman-teman yang nggak ikut, nanti bisa download file ini ya. Nanti aku upload di satu folder, sekalian dengan folder-folder pertemuan sebelum-sebelumnya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti tentang membahas menulis buku yang akan dibawakan Mas Amin. Polisi apa tadi kata Pak Dewanto? Polisi apa? Bukan saya, dia sendiri. Dia sendiri tuh polisi. Iya. Mantap pokoknya. Makasih banyak. Sama-sama Pak. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat, semoga bisa diterapkan, khususnya ya langsung terapkan aja, karena ilmu ini ilmu terapan, bukan ilmu teori. Menulis juga terapan, bukan teori aja. Oke, saya akhiri teman-teman ya, bisa keluar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.